Baik, selanjutnya kita masuk ke kelas berikutnya adalah kelas reptilia. Jadi kelas reptilia ini asal katanya dari kata reptum, artinya merayap. Berarti hewan yang bergerak dengan cara merayap. Nah, dia masih sama, tetrapoda itu memiliki apa? Dia punya alat gerak itu tetrapoda, yaitu 2 pasang kaki. Nah, nanti kakinya bisa beradaptasi sesuai dengan kebutuhan. Oke, yang membedakan dia dengan amfibi, kalau reptil itu ditutupi oleh sisik yang tersusun atas zat tanduk yang keras dan kering. Kalau amfibi tadi dia kulitnya akan selalu basah dan berlendir, tapi kalau ini dia keras dan kering. Nah, apa tujuan dari kulit yang keras dan kering tadi? Dia kan ada beberapa yang habitatnya memang di daerah yang cukup ekstrim, seperti daerah yang sangat panas. Jadi tujuan dari sisik dan kulit kering itu adalah untuk mengurangi penguapan dan untuk kenyamanan hidup di daerah yang kasar agar tidak gampang iritasi saat dia bergesekan dengan daerah-daerah yang kasar, seperti kan kayak bunglon atau iguana yang hidupnya di pohon yang punya kulit yang kasar. Nah, makanya kita tuh harus bersyukur karena Tuhan itu sudah menciptakan sesuatu sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan tempat hidupnya gitu. Nah, dia adalah hewan yang bisa beradaptasi dengan baik pada lingkungan karena dia bisa bertahan pada suhu 2 derajat Celcius sampai 41 derajat Celcius. Nah, keistimewaan lain dari kelas reptilia, dia itu bisa mengalami pengelupasan kulit atau ekskufikasi dalam jangka waktu tertentu. Contohnya nih ular. Sama halnya dengan amfibi dan Pisces, reptil ini masih poikilotermik atau hewan yang memiliki darah dingin atau mendapatkan panas tubuh dari lingkungannya. Nah, cuman ruang jantung dari reptilia ini sudah terbagi jadi 4. Berarti sudah ada 2 atrium dan 2 ventrikel. Hanya sekat atau pembatas antara ventrikel kiri dan kanan atau bilik kiri dan kanan itu belum sempurna, berarti masih ada lubang. Nah, lubangnya itu namanya adalah foramen tanizae. Itu yang punya adalah buaya. Sehingga darah yang kaya oksigen atau darah bersih dan darah yang kaya CO2 atau darah kotor itu masih bercampur. Nah, kalau 2 kelas tadi itu fertilisasinya eksternal, kalau ini dia fertilisasinya udah internal dan berkembang biaknya dengan cara ovipar atau bertelur, dan ada juga yang ovovivipar. Jadi dia bertelur, lalu telur ditetaskan di dalam tubuh induknya, baru dilahirkan dalam bentuk anakan. Nah, keistimewaan lainnya, dia punya kelenjar lakrimal atau kelenjar air mata, makanya kita kenal ada istilah air mata buaya, mungkin karena dia punya kelenjar lakrimal. Dia juga punya membran nictitans, dan pada beberapa spesies yang hidup di daerah yang punya kadar garam tinggi, ya kayak buaya muara, itu kan kadar garamnya sudah cukup tinggi dibandingkan dengan buaya yang hidup di daerah air tawar, itu punya kelenjar garam. Apa tujuan adanya kelenjar garam? Kelenjar garam itu bertujuan untuk membantu ekskresi garam pada habitat dengan kadar garam tinggi. Oke, sama dengan amfibi, dia punya muara saluran itu yang 1 lubang untuk 3 saluran. Jadi saluran reproduksi, ekskresi, dan pencernaan 1 lubang dan namanya kloaka. Nah, khusus pada penyu, kloaka ini dapat berperan sebagai alat bantu pernafasan saat dalam air. Oke, kalau kita lihat, kelompok reptil itu dapat diklasifikasikan jadi 3 kelompok utama. Ada Selonia, Squamata, dan Crocodilia. Bukan krokodila, please. Nah, yang pertama adalah reptilia. Reptilia kelompok Selonia. Keistimewaannya dia punya cangkang, ya. Kalau kalian lihat kura-kura, penyu, itu dia punya cangkang. Bagian atas itu yang menggembung, itu namanya carapax. Bagian bawah yang lebih datar itu namanya plastron. Nah, kemudian kakinya bisa termodifikasi untuk bergerak di dalam air. Ya, jadi kakinya bisa bergerak termodifikasi untuk membantu pergerakannya di dalam air. Contohnya itu adalah penyu atau Selonia midas yang memang sekarang ini keberadaannya sudah mulai langka dan terancam karena memang penyu ini harganya cukup tinggi, dan kemudian
masa bertelurnya itu juga atau masa reproduksinya itu tidak seperti hewan-hewan lain, dan dia harus kembali ke pantai untuk melakukan reproduksi. Telurnya akan ditanam di dalam pasir pantai, dan banyak orang-orang yang masyarakat khususnya yang hidup di sekitar pesisir itu yang mengambil telur penyu, dan kemudian telur penyunya itu akan dijual untuk dikonsumsi seperti itu. Padahal penyu termasuk hewan yang dilindungi. Makanya sekarang di daerah Rokan Hilir sana itu ada pusat konservasi penyu. Itu nama pulaunya adalah Pulau Jemur ya. Jadi di situ adalah pusat konservasi penyu yang jadi tempat penangkaran dari penyu-penyu ini atau pelestarian penyu. Kemudian contoh yang kedua adalah kura-kura. Jadi segala jenis kura-kura itu masuk ke dalam kelompok Reptilia, itu bagian ordo Chelonia. Next, kita lanjut ke kelompok squamata. Nah, squamata ini kulitnya bersisik dari zat tanduk. Kemudian rahangnya longgar. Jadi rahangnya itu bisa membuka selebar-lebarnya. Giginya sepasang berlubang dan lidah berfungsi sebagai alat penciuman. Jadi lidahnya selain berfungsi sebagai alat perasa juga berfungsi untuk indera penciuman. Nah, khusus pada ular itu punya yang namanya organ Jacobson ya, yang letaknya di dekat bawah mata atau dekat hidungnya, itu untuk mendeteksi suhu mangsa dan membawi. Makanya dia bisa tahu kalau ada mangsa di dekatnya itu karena dia punya organ Jacobson yang fungsinya untuk mendeteksi suhu mangsa. Nah, kemudian spesialnya ular dan kelompok itu ular itu nggak punya tulang sternum atau dada. Makanya kalau kalian lihat ular itu bisa makan satu ekor kambing bulat-bulat. Jadi dia akan makan kambing itu bulat-bulat dulu. Nah, setelah itu barulah kambingnya itu akan dicerna sedikit demi sedikit. Makanya ular kalau sudah makan, khususnya makan hewan yang betul-betul besar, itu dia tahan tak makan sampai kurun waktu tertentu gitu. Nah, beberapa spesies ular itu memiliki venom glands atau kelenjar racun. Ya, begitu juga dengan spesies khusus kayak komodo. Nah, ini contohnya. Contoh dari squamata itu adalah sejenis ular, semua jenis ular-ularan. Kobra, sanca, piton, apalah itu, sawah kah, derik kah. Kemudian ada komodo, Varanus komodoensis, biawak, Varanus salvator. Lalu ada cicak, lalu ada iguana, ada bunglon, dan lain-lainnya ya yang sebangsa dengan mereka. Oke, next kita lanjut ke kelompok terakhir dari reptilia, itu adalah krokodilia atau buaya, bukan buaya. Nah, ciri-ciri dari krokodilia itu memiliki sisik tebal dari zat keratin. Kalian kalau ngelihat gambarnya aja tuh bisa kebayang gimana tebelnya kulit buaya, dimana sisiknya ini bisa rontok satu persatu. Terus kalau kalian lihat bagian ekornya itu tebal dan berotot. Beda dengan ekor cicak yang tipis dan gak berotot. Lalu kaki depannya terdiri atas 5 jari dan kaki belakangnya 4 jari. Nah, coba kalian lihat di gambar yang ada di bawah. Cuma kalau mau lebih yakinnya lagi, coba tengok buayanya secara langsung. Nah, contohnya di sini adalah ya buaya dan aligator. Crocodylus porosus dan aligator. Nah, coba kalau kalian kritis, coba kalian temukan apa beda reptilia dan aligator, beda dari buaya dan aligator berdasarkan gambar. Oke? Nah, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di kolom komentar. Setelah ini silahkan lanjut ke video penjelasan materi AFES.